Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ghazali adalah seorang ulama yang zuhud. Di balik kesuksesannya, banyak cerita perjuangan tentang beliau, mulai dari hinaan sampai pujian oleh masyarakat sekitar. Di balik perjuangannya, kita dapat mengambil beberapa hikmah dan pelajaran bagaimana perjuangan beliau mencari ilmu pengetahuan. Dan dengan segala kegigihan dan keyakinannya, sampailah pada saat ini seorang Al-Ghazali yang terkenal dengan segala pemikirannya. Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, masyarakat sekitar biasa memanggilnya dengan Ghazali, yaitu dengan 2 Z, yang artinya tukang pintai benang. Karena pekerjaan ayahnya adalah seorang tukang pintai benang, tapi umumnya dipanggil dengan Al-Ghazali, yaitu dengan menggunakan 1 huruf Z, diambil dari kata Ghazala, yaitu nama desa kelahirannya. Al-Ghazali lahir pada pertengahan abad ke-5 Hijriah, tepatnya pada tahun 450 Hijriah ataupun bertepatan dengan 1058 Masehi, di desa Tus, Khurasan, Iran. Masa muda Imam Ghazali bertepatan dengan munculnya para cendekiawan. Beliau juga memiliki beberapa gelar, diantaranya Hujjatul Islam ataupun pembela Islam, Zainuddin, hiasan agama, Bahrun Mughriq ataupun samudra yang menghanyutkan, dan masih banyak lagi sebutan-sebutan untuk beliau. Ayah Al-Ghazali adalah seorang yang buta huruf dan miskin. Meskipun begitu, beliau tetap memperhatikan pendidikan bagi anak-anaknya. Sebelum meninggal dunia, ayahnya berpesan kepada sahabatnya agar memberikan pendidikan kepada kedua anaknya, yaitu Ahmad dan Ghazali. Kehidupan Al-Ghazali sangatlah jauh dikatakan cukup, tapi beliau tetap bersabar dalam menghadapinya. Di bawah bimbingan seorang sufi, Imam Ghazali tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sebanyak-banyaknya. Beliau belajar agama pada Syekh Ahmad bin Muhammad Razkafi. Setelah selesai belajar agama dengan beliau, Imam Ghazali pergi ke Jurjan untuk melanjutkan mencari ilmu. Imam Ghazali diajar oleh Abu Nars Ismaili. Setelah lulus studi di Tus dan Jurjan, Imam Ghazali melanjutkan pendidikannya di Naisabur dan ia bermukim di sana. Dan di sana beliau belajar dengan Syekh Al-Juwani, salah satu pemuka agama yang terkenal. Biasanya beliau dipanggil dengan Imamul Haramain. Bersama beliau, Imam Ghazali belajar tentang ilmu kalam, ilmu usul, mazhab fikih, retorika, logika, tasawuf, dan falsafah. Pada tahun 1091 Masehi ataupun 484 Hijriah, setelah beberapa tahun belajar dengan beliau, Al-Ghazali diangkat menjadi guru besar di Universitas Nizamiyah, Baghdad. Selama 4 tahun menjadi guru besar, Imam Ghazali mulai mengalami kegundahan hati, krisis keraguan yang meliputi akidah dan semua jenis ma'rifat. Dan Imam Ghazali secara diam-diam meninggalkan Baghdad menuju Syam. Beliau ingin menenangkan diri, dan dengan cara tersebut agar tidak ada yang menghalanginya ketika pergi, baik dari penguasa maupun sahabatnya di universitas. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji. Pekerjaan mengajar ditinggalkan, dan mulailah Al-Ghazali hidup jauh dari lingkungan manusia. Beliau memilih untuk zuhud ataupun mendekatkan diri kepada Allah. Hampir 2 tahun Imam Ghazali menjadi seorang hamba Allah yang betul-betul mampu mengendalikan gejolak hawa nafsu. Setelah melanglang buana antara Syam, Baitul Maqdis, Hijaz kurang lebih selama 10 tahun, atas desakan Fakhrul Muluk pada tahun 499 Hijriah ataupun bertepatan 1106 Masehi, Imam Ghazali kembali ke Naisabur untuk melanjutkan kegiatannya mengajar di Universitas Nizamiyah. Pada tahun 500 Hijriah ataupun 1107 Masehi, Imam Al-Ghazali kembali ke tempat asalnya di Tus, dan disinilah beliau membangun sebuah madrasah untuk mengajar. Pada tahun 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah ataupun 19 Desember 1111 Masehi, beliau wafat.
Imam Al-Ghazali telah banyak menghasilkan karya-karya yang monumental dalam berbagai ilmu, sehingga karya beliau yang beliau tulis tidak terhitung jumlahnya, dan tidak mudah bagi seorang untuk mengetahui seluruh judul karya-karyanya. Jumlah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali sampai sekarang belum disepakati secara definitif oleh para ahli sejarah, sehingga terdapat beberapa orang yang melakukan penelitian tentang jumlah karya-karya Imam Al-Ghazali, hingga penelitian yang terakhir dilakukan oleh Abdurrahman Al-Badawi, yang hasilnya dikumpulkan dalam satu buku yang berjudul Mu'allafat Al-Ghazali. Begitu banyaknya karya-karya Imam Al-Ghazali yang multidisipliner. Kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali meliputi berbagai bidang ilmu yang populer pada zamannya. Di antaranya adalah tentang tafsir Al-Quran, ilmu kalam, usul fikih, tasawuf, mantik, falsafah, dan lain sebagainya. Dan di antara kitab-kitab tersebut terdapat 3 kitab yang terkenal di seluruh penjuru dunia, yaitu Ihya Ulumuddin, Tahafut Al-Falasifah, Al-Muqid min Al-Dalalah. Imam Al-Ghazali adalah ahli ilmu tasawuf yang disegani hingga kini. Namun ada cerita unik perihal kegandrungannya dengan ilmu ini. Disebutkan bahwa gurunya awalnya di dunia tasawuf adalah seorang yang berprofesi sebagai tukang sol sepatu yang bernama Syekh Al-Uski Al-Khurazi. Imam Al-Ghazali berguru dengan ulama tersebut yang direkomendasikan oleh saudara kandungnya yang bernama Ahmad. "Saya ingin belajar kepada Tuan," kata Imam Al-Ghazali ketika bertemu dengan Syekh Al-Uski. "Bisa jadi engkau tidak akan kuat menerima perintah-perintahku jika engkau belajar kepadaku," jawab Syekh Al-Uski. Kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, "Insya Allah saya akan kuat menerima perintah." Mendengar tekad itu, Syekh Al-Uski kemudian berkata, "Baiklah kalau begitu, maka sekarang bersihkanlah lantai ini." Kemudian Imam Ghazali hendak membersihkan lantai dengan sapu. Sebelum memulai, Syekh Al-Uski berkata, "Bersihkanlah dengan tanganmu sendiri, jangan menggunakan sapu." Imam Al-Ghazali memenuhi perintah gurunya itu. Diletakkannya sapu di tempatnya. Sesaat setelah itu, Imam Ghazali akan membersihkan lantai dengan tangannya sendiri. Banyaknya kotoran menjadikan Imam Ghazali hati-hati membersihkan lantainya dan bermaksud menghindari kotoran. Melihat gelagat tersebut, Syekh Al-Uski menegurnya, "Bersihkan pulang kotoran itu dengan tanganmu langsung." Setelah menyingsingkan bajunya, Imam Ghazali menuruti perintah gurunya. "Nah, sekarang bersihkanlah kotoran itu dengan pakaianmu," pinta Syekh Al-Uski. Perintah itu pun dilakukan Imam Al-Ghazali dengan hati yang tulus. Saat Imam Ghazali memulai perintah gurunya itu, tiba-tiba Syekh Al-Uski mencegahnya dan memerintahkan Imam Ghazali pulang ke rumah. Sang imam menurutinya. Namun aneh, sampainya di rumah, Imam Ghazali merasakan dirinya telah mendapatkan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Allah telah memberikan ilmu laduni yang diperolehnya dari kebersihan hatinya. Dan begitulah sedikit kisah tentang Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan ada manfaat dari video ini dan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.